Ali. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, Al-Habib Ali As-Segar, Al-Habib Naufal Al-Habsyi, beserta seluruh para habaib yang lain, Kiai Selamat Ma'arif, Al-Ustadz Lancip, beserta segenap para penceramah-penceramah yang saya cintai, yang saya muliakan, pengurus masjid yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat bagi. Di dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab Khawashi Syarwani adalah kitab karangan Imam Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut dijelaskan, qala mu'allif, inna afdalal layali huwa lailatul maulidis syarif, thumma lailatul qadar, thumma lailatul jum'ah. Pengarang kitab Al-Imam Asy-Syarwani, beliau berkata, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi, baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar, baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid, kenapa malam kelahiran Nabi lebih utama, lebih mulia, lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan, malam turunnya Al-Quran, malam turunnya Jibril. Tapi kenapa malam Maulid lebih mulia, lebih utama, dan lebih unggul daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qasqalani radhiyallahu anhu, beliau menjawab di dalam kitabnya. Beliau berkata, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam adanya para malaikat, malam adanya Jibril, pemimpin daripada seluruh para malaikat. Sedangkan malam kelahiran Nabi adalah malam adanya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna, cahaya alam semesta, baginda Nabi besar Muhammad. Sudah tentu adanya Nabi di muka bumi lebih utama dan lebih mulia daripada adanya para malaikat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu adalah anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Lailatul Qadar rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad itu rahmat Allah, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, melainkan untuk seluruh alam semesta, seluruh makhluk. Lailatul Qadar rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, sedangkan maulidnya Nabi, lahirnya Nabi, adanya Nabi, rahmat Allah bagi seluruh alam semesta.
Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, Lailatul Qadar itu adalah anugerah yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad. Sedangkan lahirnya Nabi, maulidnya Nabi itu adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan pernah ada yang namanya Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu anugerah untuk Nabi Muhammad. Sedangkan malam maulid malam lahirnya makhluk yang diberikan anugerah tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya itu saja, kalau bukan karena maulidnya Nabi, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan pada perang Badar, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada Al-Quran, tidak akan ada iman, Islam, takwa, ilmu, zuhud, ibadah, qanaah, salat. Tidak akan ada itu semua kalau bukan diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya Abuya Al-Imam Sayyid Muhammad bin Ali bin Al-Maliki Al-Hasani, beliau pernah menukil perkataan atau syair daripada Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Qutbi. Al-Imam Sayyid Muhammad Al-Qutbi radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Ya Lailatul Itsnain, ma safar." Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, kau begitu suci, kau begitu luhur. Wahai malam Senin, ternyata kau menjadi mulia, kau menjadi agung karena dari mula berawal hari-hari yang mulia dalam Islam. Karena pada mula lahir makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya maulid Nabi Muhammad menjadi penyebab daripada adanya hari-hari yang mulia dalam Islam. Kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan pernah ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Bahkan kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, tidak akan ada seluruh alam semesta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi beliau berkata, "Laula Muhammad, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam." Allah berfirman kepada Nabi Adam, kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Dan bukankah Allah berkata, "Laula kama khalaqtu aflak." Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan pernah aku ciptakan seluruh alam semesta. Nah, kita duduk di sini untuk bersyukur kepada Allah atas adanya Nabi Muhammad SAW. Nah, jangankan kita bersyukur atas adanya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara tahu, kenapa kok kita berpuasa pada hari Asyura? Berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu hukumnya sunnah. Kenapa berpuasa pada tanggal 10 Muharram hukumnya sunnah? Karena bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun. Dulu Rasulullah pernah bertanya kepada orang Yahudi Madinah akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah bertanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa jawab Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram karena bersyukur kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Nah, agar tidak sama, agar tidak serupa dengan orang-orang Yahudi, Nabi berkata, andai kata aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ahnya. Tasu'ah, Asyura, yakni 9 dan 10 Muharram, agar tidak sama, tidak persis dengan orang-orang Yahudi. Nah, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Bersyukur atas selamatnya, bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW.